Mahasiswa adalah sebuah kata dengan arti yang mendalam. Mahasiswa adalah masa depan bangsa, agen perubahan yang dapat mengubah negara. Kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan mahasiswanya. Oleh karena itu, diperlukan mahasiswa berkualitas yang memiliki karakter, etika, dan moral yang baik. Mahasiswa harus bertanggung jawab dan memberantas kesalahan dalam memajukan negara. Korupsi merupakan sebuah permasalahan besar di berbagai negara, khususnya Indonesia. Sebagai mahasiswa yang menanamkan nilai Pancasila, kita harus beraksi melawan korupsi untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Indonesia masih sering terjebak kasus korupsi. Pada tahun 2020, Indonesia mendapat indeks persepsi korupsi sebesar 37 dan berada pada tingkat 102 dari 180 negara. Menurun dari tahun sebelumnya karena koruptor di Indonesia memiliki kekuasaan tinggi untuk menjabat dalam pemerintahan. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak pada seluruh aspek kehidupan di dunia, termasuk Indonesia. Aspek perekonomian setiap warga negara pun dipengaruhi. Permasalahan ini membuka karakter yang menormalisasikan tindak merugikan masyarakat untuk keuntungan diri sendiri. Contohnya adalah kasus korupsi bantuan sosial untuk menanggulangi isu COVID-19 oleh mantan pejabat Kementerian Sosial. Matius Joko merupakan anak buah Juliari, seorang mantan Menteri Sosial. Pada bulan September 2021, ia dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim 9 tahun penjara karena korupsi terhadap bansos COVID-19. Ia diberikan denda sebesar 450 juta dan wajib mengganti dana yang dikorupsi. Isu ini mendukung fakta bahwa Indonesia merupakan negara ketiga terkorup di ASEAN. Walaupun dampak korupsi tidak dirasakan secara langsung, uang tersebut seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan negara. Maka dari itu, kami menganalisis isu terhadap 3 bab MPKT, yaitu bagaimana isu ini berkaitan dengan pembelajaran jati diri seorang cendekia, bagaimana isu ini tidak mencerminkan WNI yang setia pada Pancasila, bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan pentingnya konsep anti korupsi. Mahasiswa merupakan suatu fase dalam hidup untuk mencari jati diri seseorang. Hal ini tidak dapat terjadi tanpa proses pembelajaran yang berkelanjutan. Proses ini juga membutuhkan pembekalan seperti semangat belajar, kemampuan dalam berpikir kritis, dan karakter yang mumpuni. Mahasiswa juga perlu berbekal pemahaman karakter, filsafat, etika, dan juga logika. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi segala perkembangan di era digital dan globalisasi ini. Ketika kita mencoba memahami dan mengimplementasikan keempat hal tersebut secara bersamaan, secara tidak langsung akan membentuk diri kita menjadi seseorang yang siap menghadapi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Masing-masing unsur tersebut memiliki peran penting dalam membentuk manusia menjadi sosok yang bermartabat, berperilaku etis, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga penalaran logis. Bagaimana yang kita ketahui bahwa perilaku korupsi merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan karena dapat merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan satu pihak saja yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang menentang ciri-ciri dari seorang cendekiawan di mana melenceng dari norma yang telah disetujui oleh masyarakat, yaitu kejujuran sosial, hukum, dan agama. Selain itu, melakukan tindakan korupsi juga menggambarkan individu yang tidak menggunakan akal atau berpikir secara logis karena kejadian ini sangat merugikan apalagi pada pandemi COVID-19. Terakhir dan yang paling penting adalah bagaimana tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat bertolak belakang dengan etika. Secara singkat, tindakan korupsi merupakan tindakan tercela dan tidak beretika yang sangat merugikan dan jauh dari harapan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang harus kita jauhi sedari dini guna menciptakan pribadi yang bermartabat dan etis. Pancasila lahir sebagai proses dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi mempertahankan nilai NKRI agar terciptanya rasa nasionalisme yang tinggi. Pancasila memegang peranan dalam masyarakat sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Pancasila adalah fondasi pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan arahan dalam mengambil keputusan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila saling berhubungan. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak perbuatan yang kurang sesuai dalam implementasi Pancasila, seperti korupsi, yang mengancam persatuan dan cita-cita bangsa. Masifnya kasus korupsi yang terjadi saat ini menunjukkan kurang kuatnya penanaman nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, harus kita berantas dengan menanamkan nilai anti korupsi kepada generasi muda. Isu Joko yang menerima suap tidak mencerminkan seorang pemimpin yang menganut nilai Pancasila. Korupsi melanggar sila pertama karena tidak sesuai dengan nilai ketuhanan, juga sila kedua mengenai kemanusiaan karena korupsi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan perlakuan yang layak.
layak sebagai manusia. Korupsi pun melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, berbuat adil, dan tidak merugikan kepentingan umum. Sila kelima seharusnya menjamin bahwa negara dapat bersikap adil dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa keadilan belum ditegakkan bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan dana bantuan pandemi. Perbuatan Joko telah merusak keadaan negara kita. Namun, Indonesia tetap berusaha untuk menanamkan nilai sila kelima Pancasila dengan mengadili Matius Joko secara adil dengan menjatuhkan hukum pidana penjara dan juga denda. Permasalahan Matius Joko ini paling signifikan terhadap konsep warga negara yang baik dan dapat diatasi dengan konsep anti korupsi. Sebelumnya, korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi seseorang atau the abuse of power. Seperti kasus Matius Joko, korupsi ini masih seringkali dilakukan warga negara Indonesia. Terdapat beberapa lingkungan moral yang kondusif untuk melakukan korupsi, yaitu lingkungan social moral condition yang dikarenakan keberadaan ketidakadilan dari sistem, lingkungan moral confusion yang dikarenakan hukuman yang terlalu ringan terhadap tindakan korupsi, dan juga ketidakseimbangan kekuasaan. Maka dari itu pentingnya pembelajaran anti korupsi dalam pendidikan kuliah. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan dua hal, akuntabilitas dan keseimbangan dalam demokrasi. Jika seandainya negara Indonesia terbebas dari korupsi, kesempatan membaiknya Indonesia mungkin akan terwujud. Fakta bahwa penduduk Indonesia adalah yang terbanyak keempat di dunia dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan kekayaan alam negeri ini karena minimnya kualitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan kekayaan tersebut dengan jujur. Sebagai generasi penerus bangsa, kita pun harus memberantas kasus korupsi dan mencegah terjadi kasus seperti Matius Joko dengan mengimplementasikan konsep anti korupsi dalam jiwa kami. Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan keterlibatan kami sebagai mahasiswa dan cara membangun budaya anti korupsi di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. Diketahui bahwa mahasiswa memegang peran yang penting sebagai agen menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kasus Matius Joko sudah mencerminkan kerugian yang dialami Indonesia hanya karena kurangnya tingkat kesadaran, pendidikan anti korupsi, dan rasa empati yang tertanam di sekitar masyarakat Indonesia. Melalui upaya pembekalan mahasiswa mengenai korupsi dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye, dan seminar atau pengkuliahan. Selain itu, dengan menanamkan nilai anti korupsi, kesederhanaan, tanggung jawab, keberanian, dan keadilan, maka upaya perbaikan masalah korupsi di Indonesia dapat ditanggulangi. Dapat disimpulkan bahwa isu korupsi di Indonesia harus diberantas melalui pendidikan karakter dan etika yang baik. Pancasila menjadi dasar dalam berperilaku untuk membentuk masa depan bangsa yang bebas korupsi. Untuk itu, sampai jumpa di lain waktu.